Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Pada kesempatan ini, kami akan membahas materi tentang uji regresi linier sederhana dan regresi linier berganda, serta penerapannya dalam konteks penelitian pendidikan bahasa Indonesia. Video ini ditujukan untuk siswa SMA kelas 12, agar kalian dapat memahami bagaimana data dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat dianalisis menggunakan metode statistik yang sederhana dan logis. Skenario pertama dimulai dari keprihatinan seorang guru bahasa Indonesia. Ia melihat bahwa beberapa siswa memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, ada juga yang kurang tertarik. Guru ingin mengetahui apakah minat belajar benar-benar berpengaruh terhadap kemampuan memahami teks bacaan, terutama menjelang ujian kelulusan dan persiapan masuk perguruan tinggi. Skenario kedua menggambarkan dinamika kelas dalam kegiatan menulis. Guru melihat bahwa sebagian siswa memiliki kemampuan menulis yang baik. Beberapa memiliki bakat literasi seperti menulis puisi dan cerpen, dan sebagian lainnya menunjukkan peningkatan nilai pada tugas bahasa. Guru bertanya-tanya, apakah penguasaan ilmu kebahasaan seperti struktur teks, kaidah bahasa, dan pilihan kata memiliki pengaruh terhadap kemampuan menulis, bakat literasi, serta nilai pelajaran siswa. Uji regresi merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk melihat apakah suatu variabel dapat memengaruhi variabel lainnya. Pada regresi linier sederhana, kita hanya melihat satu variabel bebas yang memengaruhi satu variabel terikat. Dalam contoh kami, minat belajar adalah variabel yang diduga memengaruhi kemampuan pemahaman teks. Sedangkan dalam regresi linier berganda, terdapat satu variabel bebas yang memengaruhi beberapa variabel terikat sekaligus. Contoh kasusnya pengaruh minat siswa terhadap tantangan pada kepandaian siswa. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan data di Microsoft Excel. Selanjutnya, rancang variabel view di aplikasi SPSS. Untuk nama, kita isi X dan Y. Untuk desimal, kita ubah menjadi 0. Untuk label, kita isi dengan minat dan kepandaian. Untuk measure, kita gunakan scale. Selanjutnya pindah ke variabel data view. Masukkan data-data pada data view dari variabel view yang sudah dirancang di aplikasi SPSS. Selanjutnya tekan menu Analyze, Regression, dan Linear. Setelah muncul kotak dialog, masukkan variabel X ke independen dan variabel Y ke dependent. Kemudian
kemudian tekan OK. Jadi berikut adalah hasil dari uji regresi linear sederhana. Yang pertama ada tabel model summary. Interpretasinya R sama dengan 0,830 menunjukkan hubungan antara minat dan kepandaian sangat kuat. R square sama dengan 0,689 berarti 68,9% variasi kepandaian siswa dapat dijelaskan oleh minat belajar. Sisanya 31,1% dipengaruhi faktor lain. STD error 1,903 menunjukkan besar kesalahan perkiraan model, namun masih cukup rendah. Selanjutnya tabel ANOVA. F-nya sama dengan 28,860, SIG-nya 0,000. Interpretasinya nilai SIG sama dengan 0,000 kurang dari 0,05. Artinya model regresi signifikan. Variabel minat secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kepandaian. Dengan kata lain, model regresi layak digunakan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menerapkan penjelasan dari regresi linear berganda pada aplikasi SPSS. Dan yang pertama, kita buka aplikasi Excel. Ini dengan contoh kasus ilmu dan bakat itu mengaruhi nilainya pada prestasi siswa. Selanjutnya langkah-langkahnya kita buka aplikasi SPSS pada variabel view, dan pada kolom nama kita ketik X1 dan desimalnya 0. Untuk labelnya yaitu ilmu, buka X1, dan untuk visualnya sekian. Yang kedua bakat X2, ya bakat X2 itu labelnya bakat X2. Dan yang ketiga pada misalnya scale. Yang ketiga nilai Y namanya. Dan decimalnya 0 serta labelnya nilai atau mau buka Y. Selanjutnya misalnya scale. Data view dan disalin pada semua nilai atau ilmu, bakat dan nilai. Salin lalu pindah ke aplikasi SPSS. Dan untuk analisisnya yaitu pada menu analyze, regression, linear. Setelah itu ilmu pindah ke independent S, bakat independent S, dan nilai dependent. Selanjutnya OK. Ini adalah setelah itu muncul hasilnya. Selanjutnya model summary. R sama dengan 0,994. R square sama dengan 0,988. Adjusted R square sama dengan 0,986. STD error sama dengan 0,781. Nah, hampir seluruh perubahan nilai hasil belajar dapat diprediksi dari dua faktor, yaitu ilmu dan bakat siswa. Selanjutnya, uji F atau ANOVA. F sama dengan 503,383. Signifikasinya 0,0 lebih kecil daripada 0,05. Artinya, model regresi layak. Variabel ilmu X1 dan bakat X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar atau Y. Belajar itu tidak selalu soal buku dan angka. Kadang belajar itu tentang mengenai pola dan memahami cerita di balik data. Dan hari ini kalian sudah membuktikan bahwa statistik itu bisa keren kalau dipahami dengan cara yang tepat. Ingat ya, semakin kalian penasaran, semakin banyak hal yang bisa kalian kuasai. Semakin kalian belajar, semakin besar peluang kalian bersinar. Dan semakin kalian berani mencoba, semakin dekat kalian dengan masa depan yang kalian impikan.